Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita akan membahas bagian terakhir dari pasal ke-8, di mana tidak seperti biasanya atau tidak seperti pembahasan-pembahasan lain, khusus pasal 8 ini kita akan memanjangkannya atau kita telah memanjangkannya karena memang di situ ini sudah mulai menginjak pada perkara yang sifatnya berkaitan dengan praktek ya. Dan kita tahu bahwa visi dan misi di dalam sebuah kegiatan itu satu sama lain saling berkait, di mana apa yang menjadi tujuan itu tentu seiring ataupun selaras dengan apa yang dilakukan atau apa yang dipraktekkan. Maka berkaitan perkara tersebut ya, kaitannya di dalam mendidik anak ya, arahan-arahan yang arahan yang akan dituju itu sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Demikian pula tentang masalah sikap ya, mensikapi tanggung jawab orang tua kepada anak itu bagaimana cara menunaikannya dengan berbagai macam kondisi ataupun keadaan orang tua. Tatkala sudah menginjak pada praktek ini ataupun yang berkaitan dengan praktek ya, maka perlu di sini untuk disampaikan bahwa hal yang berkaitan dengan wasiat, kemudian mendorong mereka untuk tetap belajar ya, mendorong mereka untuk menuntut ilmu, mencatat ya, dan juga bersabar di atas kesemuanya itu, ini perlu untuk ditekankan ya, karena kita tahu bahwa anak itu kondisinya kan berbagai macam ya. Ada yang perkembangan akalnya berbeda dengan yang lainnya, dan secara umum bisa dikatakan bahwa sebelum balik itu ya, mengingatkan mereka adalah termasuk porsi yang besar ya, sehingga hendaklah para orang tua, demikian pula anak-anak, demikian pula para guru anak-anak untuk senantiasa memperhatikan hal ini gitu. Kemudian kita melihat bagaimana para a'imah kita ya, para ulama kita sangat memperhatikan pendidikan anak. Bahkan ulama-ulama besar itu biasa mereka mendudukkan anak-anak kecil itu di majelis bagian depan ya. Makanya di sebagian majelisnya para ulama ya, di masa kini sebagaimana dikisahkan itu anak-anak yang hafal Quran, anak-anak yang kuat di dalam menghafal itu sering oleh para imam kita didudukkan di dekat tempat syekh mengajar ya, tempat syekh mengajar. Dan inilah praktek dari para salaf ya. Di dalam kitab Al-Muhaddis Al-Fasil dan juga di dalam kitab Al-Jami serta Tahdhibul Kamal itu disebutkan qala Ismail ibnu Ayyas rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan kana Ibnu Abi Husain Al-Maki yudnini faqala lahu ashabul hadis
naraka tuqaddimu hadzal gulama asyamiya wa tu'siruhu alaina faqala inni u'ammiluhu fasa'aluhu yauman an hadisi haddasa bihi an syahr idza jama'a ta'amu ya idza jama'a ta'amu arba'an faqad kamula fadzakara salasah wa nasiya arabiah fasa'alani an dzalik faqala li kaifa haddatsukum faqultu haddastana an Syahr bin Hausyab anahu idza jama'a ta'am arba'an faqad kamula idza kana awaluhu halalan wa sumiya alaihi Allahu hina yudha wa kasrat alaihi al-aidi wa humidallahu hina yurfa fa aqbala 'alal qaum faqala kaifa tarawun. Ini kisah Ismail bin Ayas ya. Ismail bin Ayas ini seorang anak kecil yang cerdas ya. Seorang anak kecil yang cerdas, bahkan dia mampu membantah para guru dari orang Nasrani yang sudah dewasa sampai mereka terbungkam ya. Kisahnya masyhur. Sampai-sampai tatkala para guru dari orang-orang Nasrani itu enggak bisa berhujah, maka mereka hanya mengatakan kepada Ismail bin Ayas, anta syaiton, kamu itu setan gitu. Artinya hanya sekedar bisa mencela tanpa bisa mengalahkan hujahnya. Ini masih kecil sudah punya kecerdasan ya. Beliau berkata, Ismail bin Ayas ini, Ibnu Abi Husain Al-Maki, salah satu guru beliau, Yudni ini, beliau mendekatkan diriku ya, mendekatkan diriku artinya di majelisnya itu didekatkan. Maka para ahli hadis, ashabul hadis, karena waktu itu mencari hadis ya, belajar hadis, itu mengatakan, kami lihat kamu itu lebih mendahulukan anak ini gitu. Ya, anak Sami ini orang Sam ini, anak kecil orang Sam ini, dan kamu lebih mengutamakan dia dibandingkan kami gitu loh. Itu pertanyaan dari murid-murid Ibnu Abi Husain Al-Maki ya. Maka Ibnu Abi Husain Al-Maki dia mengatakan, sungguhnya aku biasa ya, aku ini akan mendistikan sesuatu kepadanya sehingga dia ada di dekatku. Maka suatu saat ya, murid-murid dari Ibnu Abi Husain Al-Maki ini bertanya kepada Ibnu Abi Husain Al-Maki ya, rahimahullah ta'ala, tentang hadis yang Ibnu Abi Husain pernah menceritakan. Hadis tersebut datang dari Syahr gitu. Ya, Syahr bin Hausyab ya. Yaitu hadis idza jama'a ta'am arba'an faqad kamula. Apabila makanan itu terkumpul padanya 4 perkara atau mengumpulkan 4 perkara, maka sungguh makanan itu sempurna. Ya, apabila makan itu terkumpul 4 perkara, maka sungguh telah sempurna. Maka beliau yaitu Ibnu Abi Husain Al-Maki itu menyebutkan 3 ya, namun beliau lupa yang keempat itu. Jadi beliau hanya ingat yang 3 saja. Maka Ibnu Abi Husain Al-Maki pun bertanya kepada Ismail bin Ayas. Beliau bertanya kepadaku tentang perkara tersebut, sambil beliau mengatakan kepadaku, kaifa haddatsukum, bagaimana dulu aku ceritakan hadis itu, aku sampaikan hadis itu kepada kamu gitu. Maka Ismail bin Ayas pun berkata, haddastana, engkau telah menceritakan kepada kami dari Syahr bin Hausyab bahwasanya apabila makanan ataupun makan itu terkumpul 4 perkara, maka sungguh telah sempurna. 4 perkara itu yaitu apabila keberadaan awalan dari makanan itu adalah makanan yang halal.
pertama adalah diawali bahwa makanan itu makanan yang halal. Kemudian pada saat dimakan disebut padanya nama Allah. Ya, ketika yudho diletakkan, maksudnya mulai orang makan gitu. Ya, diletakkan makanan tersebut kemudian mau makan. Kemudian yang ketiga, banyak tangan yang mengambil makanan tersebut. Artinya makan dengan cara berjamaah kan ya. Itu barokahnya akan menjadi lebih banyak gitu loh. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu tatkala dipuji Allah di saat makanan itu diangkat, artinya habis. Artinya orang yang makan di situ kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abi Husain Al-Maki pun kemudian menghadap ke arah manusia, menghadap para orang-orang yang belajar kepada beliau, yang banyak yang dewasa gitu. Kemudian beliau bertanya, kaifatarun, bagaimana pendapat kalian? Artinya orang-orang yang dewasa di situ tidak ada yang ingat gitu, tidak ada yang bisa menyebutkan. Tapi yang bisa menyebutkan anak kecil gitu. Dan itu biasa ya. Itu biasa. Walaupun tidak mesti ya. Kalau di majelis para ulama di masa kini biasanya orang-orang yang hafalannya kuat ya, entah hafal Quran ataupun hafal hadis itu diletakkan di depan, atau hafal kitab. Sehingga manakala syekh itu lupa, karena ada sebagian ulama kita, ada sebagian syekh itu yang mengajar itu dengan hafalan ya. Dia tidak bawa kitab. Bagaimana pernah kami duduk di hadapan seorang syekh ya. Beliau menyampaikan pembahasan berdasarkan hafalannya gitu. Beliau tidak membawa kitab. Beliau hanya membawa sedikit catatan masalah tahqiq hadisnya gitu loh. Dan kita tahu kalau beliau menggunakan hafalan karena di situ kadang kurang ya. Kadang satu perkara ada 7, beliau sebutkan 6, kemudian diingatkan oleh yang hadir di situ. Masih ada satu syekh hakada gitu. Ini dalam kitab. Memang beliau hanya dengan hafalan gitu loh. Dan itu dimaklumi gitu, dimaklumi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kandungan manakala makan itu terkumpul padanya 4 perkara, maka makan itu sempurna gitu. Itu kalau pertama yang dimakan itu halal. Yang kedua disebut nama Allah, yaitu tasmiyah, yaitu bismillah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang makan di situ tangannya banyak yang ngambil. Ya. Dan makan bersama-sama itu menjadikan barokah. Makanya ada seorang laki-laki mengeluhkan di hadapan Nabi, kok boros makanannya gitu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam langsung bertanya, bisa jadi kalian itu makan sendiri-sendiri atau apakah kalian itu makan sendiri-sendiri? Maka kemudian dia mengatakan iya, karena makan sendiri-sendiri ya, bukan makan bareng-bareng. Kebersamaan itu membawa kebaikan yang banyak, apalagi kalau kebersamaan itu dalam hal yang lebih besar lagi gitu. Kebersamaan dalam makan saja itu bisa menjadikan demikian, apalagi kebersamaan di dalam di dalam perkara yang besar seperti urusan negara ya. Kebersamaan di dalam Idul Fitri bersamaan, Idul Adha bersamaan, bersama dengan pemerintah ya. Juga istilahnya di dalam sikap bersama dengan pemerintah, itu barokahnya luar biasa ya. Yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah itu bersama dengan jamaah ya. Ini salah satu bukti ya, bahwa mengutamakan anak-anak dalam pelajaran itu sangat penting. Sangat penting. Di pondok dahulu kalau kami ngajar ya, saya ngajar ya, itu yang sering ingatkan ya anak yang masih kecil, bukan santri-santri dewasa. Di situ ada ikhwan-ikhwan,
ada santri yang sudah dewasa, tapi di situ ada dari santri itu kan yang hafal Quran, ada yang hafal sekian puluh juz gitu atau sebelasan juz gitu. Itu kalau ada kekeliruan bacaan ayat Al-Quran, dia yang ingatkan, ya. Dan itu tidak cuma terjadi satu kali ya, berkali-kali ya. Kita sering kalau ada kesalahan, dia yang mengingatkan. Anak masih kecil ya, umur 14 lah, maksudnya menjelang balik atau ya kira-kira dia dibandingkan yang lainnya umurnya istilahnya lebih muda, yang lain sudah 30, 40. Nah, kemudian dzakara Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah taala Abdah ibna Sulaiman faqala kana min khiyaril muslimin kana riwayatan inda Sa'id Cina wa inna indahu gulaman hadasan yuhadithu fakana yakulil gulam ikra alaya fa idza akhta'a qala lahu abadah a'idhu hatta umliya alaik. Ya, Ilalul Hadis wa Ma'rifatur Rijal, dalam kitab Ilalul Hadis dan Ma'rifatur Rijal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang Abdah bin Sulaiman. Ya. Beliau Imam Ahmad berkata, Abdah bin Sulaiman ini termasuk dari terbaiknya dari kalangan kaum muslimin. Dia mempunyai satu riwayat ya, dari Sa'id ya. Maka kami pun mendatangi ya, dia. Di sisi Abdah ya, itu ada seorang anak yang masih muda ya, gulam ya, masih muda. Dan Abdah ini biasa yuhadithu, menyampaikan hadisnya. Maka dia waktu itu berkata kepada anak tersebut, Iqra' alayya, bacakanlah untukku. Bacalah untukku. Apabila anak yang baca itu salah, maka dia berkata, Abdah itu berkata, ulangi sampai kemudian aku bisa mendiktekan kepadamu. Jadi suruh mengulangi untuk kemudian bacaannya itu benar gitu loh. Ya. Ini menunjukkan bahwa anak tersebut di dalam belajar dia mencatat ya. Ya, mencatat. Di dalam riwayat yang lain itu Imam Ahmad dengan sedikit redaksi yang berbeda, aku melihat Abdah bin Sulaiman Al-Khilabi, di sisi dia itu ada seorang anak ya yang masih muda usianya. Beliau biasa mendiktekan kepada anak ini hadis di dalam lembaran-lembaran catatan. Tatkala selesai, kemudian Abdah bin Sulaiman itu memerintahkan kepada anak terus, ikra'hu falam yuhsin. Dia mengatakan bacalah catatanmu. Ternyata bacaannya enggak bagus, ada salah. Maka beliau pun mengatakan kepada anak tersebut, umhuhu, hapuslah catatan tersebut. Summa amla alaihi hatta ahkama qira'ataha. Kemudian beliau mendiktekan kepadanya sehingga tepat bacaannya, didiktekan agar supaya bacaannya itu benar. Nah, ini menunjukkan bahwa mendiktekan ilmu untuk anak-anak itu termasuk dari torekoh, dari cara salaf di dalam mereka mengajar ya. Ada sebuah nasihat yang bagus yang disampaikan oleh Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi ya, dari bapaknya, yaitu dari Sulaiman. Beliau mengatakan, kata ba ilayya abi wa ana bil Kufah.
bapakku menulis surat kepadaku dan sementara aku waktu itu ada di Kufah. Dia mengatakan, ya bunaya istaril waraqah waktu bil hadis fa'inal ilma yabqa adananiru tadhab. Wahai anakku, belilah buku untuk mencatat dan tulislah hadis, tulislah ilmu, dikarenakan ilmu itu dia akan kekal ya. Kalau dicatat itu akan ada, sementara kalau dinar itu akan hilang. Kalau ilmu itu akan tetap, kalau dinar itu akan hilang. Kalau seorang dia miskin tapi punya ilmu, maka dengan ilmunya dia bisa menjadi kaya. Artinya seorang yang tidak punya dunia tapi dia punya ilmu, maka dia akan mendapatkan dunia. Tapi orang yang dia punya harta nggak punya ilmu, maka harta itu bisa hilang, sehingga yang tinggallah kebodohan. Ini nyata seperti ini. Ya, nyata. Nah, makanya ya, jangankan ilmu ya, ilmu yang sampai orang menjadi alim ya. Orang hafal Al-Quran saja itu udah Masya Allah kalau dia jaga. Sering kan ada penawaran dicari orang hafal Quran untuk mengajar ini itu. Sering ditulis pula pondok ini butuh seorang hafid Quran. Sudah buka kayak gitu, ternyata yang daftar hafalannya tidak ada yang hafal Quran. Itu sering kita dapati. Nah, barangkali 15 juz, 20 juz, ya tidak apa-apa. Karena kalau nyari yang hafal Quran susah. Di beberapa sekolah tinggi ya, itu sampai yang hafal Quran dapat beasiswa. Itu biasa gitu ya. Bahkan sekarang pun sekolah umum pun tidak sedikit yang memakai seperti itu, sehingga sekolahnya gratis, kuliahnya gratis, sekolah-sekolah umum ya. Sampai pernah ya suatu saat saya sendiri itu ditawari itu, karena waktu itu pada waktu ketemu ya salah satu pimpinan lembaga ya, dan dia juga ngelola universitas ya. Itu kan beliau bertanya, putranya gimana Pak? Ya saya jawab, ya, alhamdulillah udah selesai hafalannya. Maka beliau langsung menawari pada saya untuk kuliah aja di sini. Nanti saya bikinkan rekomendasi untuk gratis. Nanti bisa lanjutkan S1, S2 gratis gitu. Ya, tapi karena yang nawari kan orang awam gitu. Ya sekolahnya itu ya manhajnya dipertanyakan gitu kan gitu. Karena sekolahnya lembaga agama tapi manhajnya ada sesuatu gitu, ada hal yang perlu diperhatikan. Tapi yang ingin kita tekankan ya di situ bahwa begitu mudahnya gitu loh. Mudah. Ya. Nah, ada pula yang lainnya untuk ditawari untuk kuliah di sini aja karena sering ada tawaran, kadang ada yang mengatakan buat disambut saja, ada saudara kadang buat disambut saja. Nah kemudian kami katakan bahwa orang hafal Al-Quran itu jalurnya hafal Quran, bukan hafal Quran kemudian menjadi dokter gitu. Ya menjadi dokter, sekolah kedokteran, menjadi sekolah ini ya dia akan mendapatkan dunia. Tetapi kalau nanti aktivitasnya itu sehingga Qurannya hilang, orang tuanya yang akan rugi kelak pada hari kiamat. Selayaknya orang yang hafal Al-Quran ya dia belajarnya ke jalur Al-Quran. Atau kalau misalnya jalurnya ya jalur agama lah minimalnya. Lebih bagus kalau jalur Al-Quran. Memang misalnya kuliah memang khusus mendalami ilmu Al-Quran ya, dan itu sangat jarang ya. Di negeri kita aja bisa dikatakan hampir tidak ada gitu lembaga yang khusus sampai sekolah tinggi ilmu Al-Quran ya, itu ataupun universitas
yang memang khusus membuka ilmu Al-Quran itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kalau toh ada beberapa yang butuh catatan gitu, butuh diperhatikan gitu. Kebanyakan yang lumayan ya artinya yang fakultas bahasa Arab, kemudian pendidikan agama Islam, syariah dan yang lain sebagainya. Bukan pendalaman khusus dalam masalah Al-Quran. Ya. Mungkin kalau pondok ada ya, pondok-pondok ada. Wallahu ta'ala a'lam. Ada tapi ya, 1-2 itu pun sangat jarang itu. Tapi dari situ yang kita bisa melihat ya bahwa orang kalau anak dia punya hafalan Al-Quran, dia belajar ke situ, hendaknya fokusnya ke situ sehingga nanti orang tuanya meninggal dia dapat pahala gitu. Tapi kalau hafal Quran jadi dokter gitu, ya gimana gitu loh. Dia sibuk ngurusi pasien ya. Dia tidak sibuk ngurusi ngajar orang mengajar Al-Quran ya. Gimana akan mengalir pahala kepada orang tuanya? Mungkin bisa dengan dia kaya, dia bersedekah untuk orang tuanya, itu bisa. Tetapi ingat bahwa bacaan Al-Quran itu bisa menjadikan orang tuanya tersyafaati. Bacaan Al-Quran dari anaknya itu akan menjadikan orang tua tersyafaati. Maka seorang yang cerdas tentu tidak akan berpaling dari hal yang seperti itu. Nah, ini sekedar pengalaman ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada ya, perkataan dari Thabit Az-Zubair ya, atau Thabit Az-Zubair ini ya, diriwayatkan dari putra beliau yaitu Mus'ab ibnu Thabit Az-Zubair rahimahullah taala, qala abi alaika bi talabil ilmi fa innahu illam yakun laka khubzun kana laka khubzan wa illam yakun laku wa illam yakun laka utmun kana laka utman wa kana laka jamalan. Ya. Bapakku berkata, alaika bitolabil ilmi, tetaplah kamu untuk menuntut ilmu. Dikarenakan jika kamu tidak punya roti, maka ilmu itu akan menjadi roti bagimu. Kana laka khubzan, roti itu akan ilmu itu akan menjadikan untukmu roti. Dan apabila engkau tidak punya bumbu masak, maka ilmu itu akan menjadi bumbu masak. Bahkan alaka jamalan, dan ilmu itu akan menjadikan kamu indah. Nah, ini beberapa kemungkinan makna ini ya. Kemudian makna makna bahwa ilmu akan menjadi roti, menjadi bumbu, menjadi keindahan. Kalau keindahan tidak usah dibahas ya, tapi menjadi roti dan menjadi bumbu itu dimaklumi. Karena orang punya ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah dalam urusan dunianya. Bukan cuma urusan dunia, urusan agama juga akan dimudahkan. Ya. Dimudahkan. Artinya dia akan punya sesuatu yang bisa menggantikan roti itu. Atau memang karena dia punya Al-Quran ya, punya ilmu, bukan karena dia punya ilmu menjadikan dia bisa bersabar ya, menjadi bersabar sehingga tatkala tidak punya roti, tidak punya bumbu ya, itu dia tetap bisa bersabar, bahkan bisa bersyukur, dimana dia merasakan nikmatnya. Kenikmatan hidup itu melebihi orang-orang yang punya roti, yang punya bumbu. Walaupun dia makan tidak pakai roti, dia makan tidak pakai bumbu ya, tetapi dia bisa merasakan nikmat Allah yang luar biasa ya. Bahkan andaikan pada dirinya nikmat itu bagi orang lain ya dianggap sebagai sebuah kekurangan, dia akan melihat sebagai sebuah kenikmatan yang besar. Dia bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, ma an'amallahu
ala abdin nikmatan fahamidallaha alaiha kana dzalikal hamdu afdala min tilkan nikmati. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nikmat kepada hambanya yang mana kemudian dia memuji di atas nikmat tersebut. Ya, fahamidallah alaiha. Illa tadi ilahnya kurang ya, kecuali atau melainkan. Pujian itu lebih afdal dibandingkan nikmat tersebut. Ya, nikmat tersebut. Ya, kalau orang dia punya ilmu dicabut oleh Allah sebagian nikmatnya, tapi dia masih bisa melihat nikmat Allah yang lain. Ya, ini faedah yang besar. Mungkin orang lain saat ini merasa dengan pandemi seperti tidak bisa keluar rumah, nggak bisa nyari rezeki, nyari nafkah dan yang lain sebagainya kan? Ya. Tapi bagi orang yang dia paham tentang ilmu, ya, dia akan bersabar, dia bisa melihat nikmat Allah yang diberikan sangat banyak. Bernafas, sehat. Bahkan orang tinggal di rumah saja bisa mendapatkan pahala syahid dalam kondisi seperti ini. Bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Ma min rajulin yaqa'u ata'un ya fayam kusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu la yusibuhu illa ma kataballahu alaih illa kana lahu ajrun atau kana lahu ka ajri syahid." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad, derajatnya hadis ini hasan. Memang sebagian ada yang mengkritik hadis ini dhaif. Karena yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari itu dalam bentuk lafaz fi baladihi. Bukan yamkusu fi baitihi. Bukan tinggal di rumahnya, tapi dia tinggal di negerinya. Tetapi para ulama yang lain mengatakan bahwa hadis ini sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Atau dari sisi makna sesuai dengan riwayat Imam Bukhari. Maka di situ dalam riwayat Imam Muhammad Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang tatkala wabah taun itu menimpa, kemudian dia tinggal di dalam rumahnya, dalam keadaan dia bersabar, dalam keadaan dia menghitung-hitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa wabah itu tidak akan menimpanya, melainkan sesuatu yang memang Allah Ta'ala telah menetapkan untuknya, kecuali baginya akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang syahid. Nah, ini faedah yang besar gitu loh ya. Maka orang yang dia punya ilmu, dia akan merasa tidak ada istilah kemudian kalau tidak sholat jamaah di masjid karena masa pandemi futur. Makanya kalau orang menilai dari sisi keadaan, kadang bisa terbalik pikirannya gitu. Sebagaimana sebagian orang dulu dia yakin dengan fatwa ulama untuk sholat di rumah, untuk sholat di masjid dalam keadaan menjaga prokes, dia yakin. Tapi tatkala dia melihat lama kelamaan dia merasa futur, akhirnya kemudian dia jadi percaya bukan dengan ulama, tapi dengan ustadz yang menentang prokes, dengan ustadz yang istilahnya menentang untuk sholat tidak berjamaah gitu loh. Sampai dia membuat status pengakuan, dulu saya
yakin dengan fatwa ini, tapi setelah ini saya nggak yakin dengan fatwa. Saya justru yakin dengan fatwa ini. Ini kenapa? Karena nggak punya ilmu. Dia menimbang sesuatu itu dari apa? Dari peristiwa atau pengalaman dirinya. Nah, bukan dari ilmu, tapi dari pengalaman. Nah, ini cara berhujah yang salah. Ya, karena pengalaman itu kemungkinannya banyak. Dan tidak bisa pengalaman dirinya itu sebagai ukuran kebenaran. Oh, saya ngamalkan ini hasilnya demikian kok. Oh, saya ngamalkan ini hasilnya demikian. Ya, ini menunjukkan orang kalau nggak punya ilmu akan kena hawanya. Ya, kena hawanya, pikirannya. Ya, karena dia nggak paham bagaimana beribadah di kala yang demikian. Nah, kemudian ada perkataan Mus'ab bin Mus'ab ibnu Abdillah. Qala lana abi, berkata kepada kami bapakku, utlubul ilma fa illam yakun laka malun ajdaka jamalan wa illam yakun laka malun aksabaka malan. Bapakku berkata, carilah oleh kamu sekalian ilmu. Kalau kamu itu punya harta, ya, maka ilmu itu akan memberikan manfaat kepada kamu itu jamalan, keindahan. Atau ana ulangi, fa in yakun laka, saya tadi bukan fa in lam yakun, fa in yakun laka malun ajdaka jamalan. Kalau kamu punya ilmu, kemudian kamu itu punya harta, maka harta itu akan menjadikan keindahan bagi kamu. Punya ilmu, punya harta, Masya Allah ya. Seperti Abdullah bin Mubarak, luar biasa. Beliau kalau sedekah nggak usah ditanya. Punya ilmu, Imam Bukhari belajar, para a'imah kita juga belajar, tapi beliau juga bersedekah. Jangankan ulama ya, ustadz saja kalau zaman sekarang. Saya pernah itu ketemu dengan panitia kajian. Ya. Ustadznya itu kaya raya. Kaya raya. Dia punya usaha banyak itu. Evan dikasih silahkan yang mau usaha dibantu. Kalau ngisi kajian itu dia sering nggak usah disiapkan ini itu ya, dia sendiri datang memakai kendaraannya dan tidak perlu dikasih mukafaah dan yang lain sebagainya. Dia tolak. Itu akan menjadi apa? Keindahan. Padahal andai kan dikasih mukafaah dia terima, nggak salah itu kan gitu ya. Wa illam yakun laka malun, tapi kalau kamu nggak punya harta, maka ilmu kamu itu akan asabaka malan, akan mengusahakan untukmu harta. Ya, akan mengusahakan untuk kamu harta. Sehingga berbagai macam penawaran harta itu akan datang karena dia punya ilmu. Makanya orang punya ilmu itu sebenarnya nggak perlu susah ya, nggak perlu capek-capek gitu loh. Nggak perlu capek-capek. Ya. Dari pengalaman yang kami dapat, murid-murid kami itu dia bukan menawarkan diri jadi pengasuh pondok pesantren atau ngisi di sana sini untuk ngisi di lembaga. Biasa rata-rata ditawari itu. Mau masuk di tempat kami, masuk di tempat kami. Ya, enggak. Ya. Itu yang sering kami dapat cerita dari murid-murid kami ya. Ulama yang lain yaitu Zubair bin Bakar rahimahullah ta'ala juga dia mengatakan nasihat dari bapaknya, ya bunaya alaika bil ilm, wahai anakku tetaplah kamu menuntut ilmu dengan ilmu, fa innahu wallahi, karena ilmu itu demi Allah khairul laka min mirathika
an abik. Ilmu itu lebih baik daripada warisan dari bapak kamu. Ya. Kemudian hal tersebut sebagaimana Zubair bin Bakar, beliau mengatakan hadastu bihi Amiyah, Mus'ab ibn Zubair, dan itu aku ceritakan kepada pamanku ya, paman dari pihak bapak ya, yaitu Mus'ab bin Zubair. Maka beliau pun kemudian berkata, ya bunaya, nasihat pamannya juga sama, anakku, wallahi laqad nasahaka wa saddaqaka, demi Allah dia benar telah menasihati kamu, dia benar-benar telah meluruskan kamu. Ya, wahai anakku, alaika bil ilmi, wahai anakku, tetaplah kamu dengan ilmu, fa innaka ini tajatsta ilaihi kana malan wa inistagnaita anhu kana jamalan. Wahai anakku, tetaplah dengan ilmu, sungguhnya kamu kalau butuh kepada ilmu, dikala kamu butuh ya, maka ilmu itu akan menjadi harta kamu. Namun di saat kamu merasa cukup, kamu kaya ya, maka kana jamalan, ilmu itu akan menjadi keindahan bagimu ya, hiasan yang indah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bagi para orang tua ini harus dipahami bahwa menuntut ilmu agama itu nggak bikin miskin, salah seperti itu ya. Banyak pandangan orang itu kalau mondok belajar kemudian menjadi miskin. Sebenarnya bukan menjadi miskin, terkadang ada di antara orang yang belajar itu memang dia hati-hati dalam memilih sesuatu. Tapi andaikan mereka itu mau terjun ke dunia pun mereka akan punya kemampuan gitu. Ya, akan punya kemampuan. Ya. Jadi jangan pandang seperti itu. Ya. Ini sebuah kisah lagi ya. Sebuah kisah ini santri, cuma nyantri ya. Kerjanya cuma istilahnya dia belajar gitu loh. Ya, dia belajar. Dia mondok bertahun-tahun, kemudian belajar ke sisi para ulama ya. Ya karena dia memang satu sisi ngajarnya nggak banyak ya. Dia mencukupkan diri ngajar sepekan sekali lah. Waktu lainnya dia gunakan untuk bisnis ya. Dan bisnisnya orang kalau anak pondok atau pernah belajar itu berpikirnya dia sederhana gitu, sederhana. Saya masih ingat beliau usaha itu cuma kayak jual buah, jual ini. Waktu saya tanya nanti kalau nggak laku gimana, dibagi-bagi saja gitu. Dia undang teman-temannya, nanti kalau pas nggak laku diajak makan-makan. Seperti itu terus ya. Dan kalau makan-makan nggak usah ditanya, karena dia pedagang ya, banyak itu, kayak nggak mikir untung gitu. Itu dari pertama nggak punya apapun, sepeda pun nggak punya, tempat tinggal nggak punya, rumah nggak punya, sepeda nggak punya, sarungnya itu kalau ke masjid itu nggak pernah disetrika, kelindring-kelindring itu ya. Sampai suatu saat dia usaha bisnis. Kalau sekarang sudah nggak usah ditanya kekayaannya. Istrinya aja tidak cuma satu, tapi beristri-istri ya, beristri-istri ya. Dan mobilnya nggak usah ditanya, mobilnya punya mobil yang punya kelas gitu loh, bukan mobil yang pasaran. Ya. Tetapi itulah jalan yang dipilihnya.
andaikan kemudian mengajar di pondok pesantren, menjadi murid, punya murid, tentu akan lebih berfaedah karena tapi dia ngajar mencukupkan diri. Nah, apa? Masuk Hil? Sebentar tak. Sebentar ya. Mlebu ono ya. Tes sudah masuk? Di tempat sini masuk ya? Tes. Sudah masuk belum? Kok bisa ya? Abi keluar kok nggak ada di dalam. Orang wae ono ya di tempat Abi ada ya? Tapi udah nggak ada katanya. Sebentar. Suaranya nggak ada. Nggak ikut. Pak. Mana sih kalian? Lihat, punya aku lebih besar. Ini laos kepleset tadi, baca di sini kepleset. Baca tadi nak baik ini. Nanti nyetot gitu ya, itu nggak sampai jual. Aku kan beda nggak kayak bisa bilang. Aku kayak gini terus. Kamu, anehnya apa? Kita lanjutkan. 6 ya. Afan tadi sempat terputus, katanya nggak ada di grup, saya keluar live sendiri. Tapi di HP saya itu masih ada tadi. Ya. Masih ada. Jadi enggak tahu. Mungkin kuotanya masih banyak. Tapi di sini saya pakai simpati tadi, tidak pakai yang smart friend ya. Kalau pakai simpati kadang memang ada kendala gitu. Tapi smart friend, karena smart friend tidak ada kuotanya, yang smart friend ada simpati. Kita lanjutkan aja. Ya. Kita menginjak pada perkataan yang selanjutnya, yaitu perkataan dari Al-Mu'tamir Ibnu Sulaiman At-Taimi Anil Mu'tamir Ibni Sulaiman At-Taimi qala kataba ilayya abi wa ana bil Kufah. Perkataan beliau, istari suhufa waktu bil ilma fa innal mala yadhhab wal ilma yabqa. Dari Mu'tamir bin Sulaiman, dia berkata, bapakku menulis surat kepadaku sementara aku ada di Kufah. Beliau mengatakan, belilah buku, lembaran-lembaran, dan catatlah ilmu, karena harta itu akan hilang sementara ilmu akan tetap. Ya. Juga ada perkataan yang bagus kaitannya tentang ilmu dunia. Ya, ilmu itu faedahnya bagi dunia, demikian pula faedahnya bagi akhirat. Di mana Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau berkata kepada orang-orang yang di sekitar beliau, waktu itu ada anak-anak yang di sekitar beliau mengatakan, utlubul ilma fa in aradtum ad-dunya niltum wa in aradtumul akhirata niltum. Carilah oleh kamu sekalian ilmu, karena jika kamu menginginkan dengan ilmu itu dunia, niscaya kamu akan mendapatkannya.
Dan kalau kemudian kamu menginginkan dengan ilmu kamu itu akhirat, niscaya kamu juga akan mendapatkannya. Jadi akan dapat dunia, demikian pula dapat akhirat. Makanya jangan dianggap kalau menuntut ilmu agama itu menjadikan orang miskin. Ya, andai kan orang punya ilmu agama dia miskin pun, miskinnya beda dengan miskin orang lain. Bahkan miskinnya orang yang berilmu itu dia punya kelebihan yang luar biasa. Dia bisa lebih kaya dibandingkan orang-orang kaya. Orang miskin punya ilmu, dia bisa bersedekah dengan ilmunya. Dia bisa mengajari manusia tanpa mencari dunia. Ya, tanpa mencari dunia. Adapun orang tidak punya ilmu, kadang dia punya ilmu dunia, itu dia akan memaksa manusia untuk membayar mahal untuk mendapatkan ilmunya. Tapi beda dengan orang yang punya ilmu, ya, ilmu agama. Dia akan lebih menyenangi, lebih suka orang lain mendapatkan petunjuk. Bahkan Rasulullah SAW beliau pernah ditawari 2 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ditawari setengah umatnya masuk surga. Yang kedua, beliau diberi izin memberi syafaat. Maka beliau memilih syafaat, bukan memilih untuk umatnya masuk surga, setengah umatnya masuk surga. Karena dengan beliau memberikan syafaat, itu akan bisa lebih banyak orang yang masuk surga, termasuk umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini orang yang punya ilmu seperti itu. Kasih sayangnya luar biasa. Bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi dia begitu tulus mencintai manusia, mencintai orang lain, agar orang lain mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menginjak pada bagian akhir, berkata Ali ibnu Asim ibni Suhaib, dafa ilayya abi mi'ata alfi dirhamin wa qala idhab fala ara laka wajhan illa bi mi'ati alfi hadis. Ya. Ali bin Asim bin Suhaib dia berkata, bapakku memberikan kepadaku 100.000 dirham. Ya. Maka beliau kemudian berkata, ya, pergilah kamu. Saya tidak melihat pada diri kamu punya kemuliaan kecuali sampai mendapat 100.000 hadis. Ya, artinya 1 dirham atas 1 dirham 1 hadis kan gitu. Ya, ini wasiat dari orang dahulu. Orang tua dia begitu, apa istilahnya, tidak awal ya bahasa Jawanya. Dia tidak akan merasa rugi untuk membiayai anaknya bisa belajar, terutama belajar ilmu agama. Kalau belajar tapi ingin mendapatkan bagian dunia kan memang bukan mencari ilmu agama ya. Karena ilmu agama itu dicari untuk mendapatkan pahala, mendapatkan akhirat. Dunia tetap akan ikut. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Khairan di situ dalam bentuk nakirah pada konteks syarat. Konteks syarat itu diterangkan oleh para ulama, itu menunjukkan makna umum. Kalau nakirah pada konteks jumlah syarat atau pada konteks syarat itu yufidul am, ya, memberikan makna yang umum. Artinya kebaikan di situ kebaikan dunia maupun agama.
Jadi kefakihan itu adalah harta yang sesungguhnya. Kefahaman terhadap agama itulah harta yang sesungguhnya. Nah, ini yang mesti difahami ya, sehingga jangan sampai anak itu diarahkan selain daripada ini gitu loh. Ya, selain daripada ini. Ini saja yang bisa disampaikan, selesai pasal yang ke-8. Sebenarnya masih banyak ya perkataan-perkataan ulama yang lain ya. Tapi apa yang tadi sudah disampaikan insya Allah sudah mencukupi, sehingga sikap kesimpulannya setelah kita mengarahkan anak untuk belajar, maka nasihat wasiat yang perlu untuk ditekan kepada mereka adalah menuntut ilmu dan jangan khawatir dengan dunia. Ya, tidak perlu dikhawatir dengan dunia, karena ilmu agama ya, ilmu itu akan menjadikan seorang dia mendapatkan agama, demikian pula dunia. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Bener emang Pak, itu dari kamar Idris. Ini kayaknya tidak ada pertanyaan ya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Kayaknya minum aja kan. Cuma kopi tebus. Ya. Kamu ya itu habis. Ini bisa. Kenapa sih lu pakai topi terus? Takut botak. Bisa. Oh, mana udah tapi tapi lebih. Oke.